upacara nasional menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk mengenangkan arwah para pahlawan kita yang gugur di medan peperangan, terutama pahlawan-pahlawan pendidikan, marilah kita mengheningkan cita sena seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hening cipta, mulai. Hening cipta, selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkati dan diridhoinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang telah memberikan berbagai macam karunia rahmat kepada kami. Pada pagi hari ini kami berhadir di tempat ini dalam melaksanakan wisuda Universitas Serahan di tahun 2020. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ridhoilah acara kami ini, berkatilah acara kami ini, agar tidak ada halangan apapun sampai berakhir nantinya. Allahumma ya Rabbah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunkan salah dan dosa kami, ampunkan salah dosa kedua orang tua kami, guru dan kami. Ya Alim, Ya Fatah, Engkau yang Maha Membuka, Engkau yang memiliki ilmu, berikan ilmu kepada kami, bukakan hati dan pikiran kami, khusus kepada seluruh saudara dan saudari yang akan kami sudah pada hari ini. Bukankah kesadaran berani mereka bahwa keberhasilan yang mereka rasakan hari ini bukanlah akhir dari segalanya, bukanlah semata-mata karena jerih payah mereka, tapi tidak terlepas dari peranan bakti ayah dan ibu mereka, agar mereka tidak melupakan dan berupaya untuk membalas semua jasa dan bakti itu ya Allah.
Ya Mujibas Salim, berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, khusus kepada seluruh sivitas Universitas Asahan, agar dapat menjalankan aktivitas keseharian untuk membangun bunga yang lebih baik menjadi bunga yang unggul di masa-masa yang akan datang. Jauhkanlah setiap iri dengki dendam di antara kami, satukan hati dan pikiran kami, tanamkan rasa kebersamaan di antara kami untuk melanjutkan kehidupan kami menjadi yang lebih baik nanti. Jauhkan kami dari azab api neraka dan masukkan kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang Kau sayangi. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pendahuluan dari sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas rahmat dan ridhonya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar Universitas Asahan, yaitu wisuda sarjana ke-26 dalam keadaan sehat, berbahagia dan penuh optimis menyambut masa depan yang gemilang. Yang terhormat Bapak Bupati Asahan, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Asahan, yang terhormat Bapak Ida Kabupaten Asahan, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI, kemudian Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Asahan, Ketua Pengurus Yayasan Universitas Asahan, dan para pendiri Universitas Asahan, Saudara Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua, Sekretaris Program Studi, serta para dosen, para keluarga dan orang tua wisudawan, para undangan, hadirin dan hadirat sekalian, khususnya yang paling berbahagia para wisudawan yang akan diwisuda pada hari ini beserta seluruh keluarga dan undangan yang berbahagia. Sebuah kehormatan bagi saya dapat memberikan sambutan hangat pada hadirin, khususnya kepada orang tua yang akan turut menyaksikan prosesi wisuda ananda tercinta. Para wisudawan telah berhasil melalui suatu tahapan pendidikan dan telah siap menyandang gelar sarjana sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Asahan mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas keberhasilannya menyelesaikan studi di Universitas Asahan, serta tak lupa yang tidak kalah pentingnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pihak yayasan yang merupakan ujung tombak pendidikan dan pengajaran yang telah mencurahkan tenaga dan upaya dalam melaksanakan tugas mulia mendidik dan mengajar para mahasiswa secara profesional sehingga menghasilkan lulusan yang baik dan berkualitas. Hadirin dan para wisudawan yang terhormat, hingga saat ini sumber daya manusia unggul masih menjadi tuntutan utama dalam rangka menyongsong era emas Indonesia. Presiden Republik Indonesia dalam berbagai forum mengutarakan bahwa membangun SDM unggul merupakan prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dalam suasana yang penuh rasa bahagia dan syukur ini, sebagai pengingat dan pemicu semangat adik-adik dalam menggapai mimpi di masa depan, perkenankan saya menyampaikan sambutan ini dengan tema tanggung jawab sosial sarjana di tengah tuntutan pembangunan sumber daya manusia unggul Indonesia. Pembangunan SDM adalah kunci kemajuan Indonesia di masa depan. SDM unggul berkorelasi erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, ekonomi, politik, dan budaya. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, jika ada tuntutan membangun SDM unggul Indonesia, maka itu mencerminkan bahwa kondisi SDM Indonesia saat ini boleh dikatakan dalam tanda petik belum unggul. Para wisudawan, orang tua, dan hadirin yang berbahagia, bangsa Indonesia menggantungkan harapan yang sangat besar kepada anak didik,
pada adik-adik untuk mengisi pos-pos angkatan kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tenaga kerja produktif yang digadang-gadang akan menjadi bonus demografi. Semestinya proporsi terbanyaknya diisi oleh lulusan perguruan tinggi yang memiliki kualifikasi untuk bekerja dan berkontribusi optimal di tengah masyarakat. Pada tahun 2030-an, kalangan pekerja berpendidikan dan terampil diprediksi akan menjadi jumlah mayoritas penduduk Indonesia. Peran perguruan tinggi sebagai pusat kajian akademik, penelitian dan inovasi teknologi baru juga akan menjadi signifikan. Untuk itu, kita perlu mengapresiasi arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan perombakan besar untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia dengan mendirikan 2 Direktorat Jenderal Dikti yang fokus di pendidikan tinggi, yaitu Ditjen Pendidikan Tinggi dan Ditjen Pendidikan Vokasi. Dengan arah kebijakan yang tepat, seiring berjalannya waktu, komposisi tenaga kerja Indonesia akan semakin baik. Dalam membangun SDM unggul, perguruan tinggi tampil di garda terdepan. Perguruan tinggi adalah institusi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam mencetak sumber daya manusia yang kompetitif, inovatif, dan berkarakter yang mampu bersaing di tingkat global. Para wisudawan, orang tua, serta hadirin yang berbahagia, tentu saja seorang mahasiswa tidak mungkin mempelajari segala hal dalam kurun waktu tertentu. Agar hasil belajar dapat maksimal, terfokus dan intensif, maka dibuatlah batasan, ruang lingkup pembelajaran, dan taksonomi teks. Namun, jangan pernah menjadikan taksonomi teks atau pengklasifikasian program studi sebagai belenggu intelektual yang justru akan menghambat kemajuan ipteks itu sendiri. Penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ipteks membutuhkan interaksi lintas disiplin. Interaksi antar bidang keilmuan dan dialog antar akademisi merupakan faktor penting bagi kemajuan ipteks. Di lingkungan Universitas Asahan, adik-adik telah diperkenalkan dan dibiasakan dengan keragaman. Nah, ketika adik-adik masuk ke masyarakat dan di dunia kerja, adik-adik akan menjumpai mitra-mitra atau kolega-kolega dengan latar belakang budaya dan bidang-bidang ipteks yang berbeda-beda. Pada momen inilah adik-adik akan lebih memahami bahwa keterbukaan atas perbedaan budaya dan bidang ipteks akan menjadi sikap yang penting. Dengan bersikap terbuka, kalian dapat mempelajari permasalahan melalui beragam perspektif. Kalian telah dipersiapkan untuk menjadi sarjana plus yang memiliki pikiran cerdas, fleksibel, kooperatif, dan mampu bekerja secara profesional, sehingga memiliki kecakapan untuk mengisi pos-pos industri ataupun penciptaan lapangan kerja sendiri. Setelah lulus, banyak tantangan yang akan dihadapi. Tantangan itu tidak akan bisa diselesaikan jika hanya mengandalkan kemampuan akademik, tapi perlu ditunjang keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Wisudawan dan hadirin yang saya muliakan, perlu disebutkan bahwa dari sisi akreditasi, Universitas Asahan telah mengumpulkan 12 program studi, 11 diantaranya terakreditasi B, 1 program studi pasca sarjana baru kita mulai di semester ini. Ini merupakan suatu kepercayaan yang harus dimanfaatkan secara oleh Universitas Asahan dalam memberikan pelayanan pendidikan sebaik-baiknya dengan standar akreditasi. Semua prestasi ini dapat dicapai berkat kerjasama dan keterlibatan semua pihak dalam bekerja ikhlas dan tuntas. Juga berkat atmosfer akademik kampus yang stabil, didukung oleh nilai-nilai amanah, saling percaya, komitmen tinggi, dan kerjasama yang solid. Hadirin yang kami muliakan, berbagai kabar gembira diterima oleh Universitas Asahan pada tahun 2020 ini. Di antaranya, Rektor Universitas Asahan yang lalu yang hari ini berhadir di tengah kita, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI, tanggal 22 Oktober yang lalu dilantik menjadi Kepala Lembaga Layanan Dikti Sumatera Utara. Dia nanti akan memberikan kata sambutannya. Kemudian pada saat yang sama juga Universitas Asahan
oleh Kemendikbud di Jakarta menempatkan UNA kepada peringkat 5 perguruan swasta terbaik di Sumatera Utara dan menempati peringkat 262 secara nasional. Kemudian pada tanggal 7 November 2020 telah berjalan perkuliahan perdana program pasca sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Asahan yang merupakan satu-satunya magister hukum di Sumatera Pantai Timur. Kemudian pada tanggal 10 November 2020 lalu program studi teknik informatika memperoleh akreditasi B oleh BANPT. Itu beberapa prestasi-prestasi, dan akreditasi institusi kita juga sudah terakreditasi B. Nah, ini berkat kerjasama kita semua yang pada masa lalu dipimpin oleh Prof. Ibnu Hajar dan kita semua antara rektorat, dekanat, dan juga kerjasama yang cukup bagus dengan pihak yayasan, sehingga semua prestasi kita pada hari ini sudah bisa kita capai. Tapi itu belum selesai. Karena apa? Masih ada beban-beban berikutnya yang akan kita tempuh, yang merupakan mimpi dari rektor yang lama, ya Pak Prof. Ibnu Hajar, bahwa di 2024 ya UNA ini minimal dia terakreditasi B. Kemudian sedikitnya 2 atau 3 prodi di universitasan. Tadi UNA terakreditasi A, kemudian 2 atau 3 prodi itu akan terakreditasi A. Itu harapan beliau. Mudah-mudahan dengan kerjasama seperti ini bisa kita wujudkan. Hal lain yang bisa kami laporkan bahwa pada saat ini sejumlah 14 orang dosen di Universitas Asahan sudah bergelar doktor dan 21 orang sedang mengikuti program doktor di berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian saat ini Universitas Asahan sedang merancang kurikulum Merdeka Belajar. Kemarin sudah dimulai di Fakultas Hukum. Insya Allah di 2021 kita akan menerapkan untuk 12 program studi yang ada di Universitas Asahan. Tentu saja sambutan ini tidak cukup untuk menyebutkan semua prestasi yang diraih sepanjang 2017 sampai 2020. Atas segala prestasi yang membanggakan, saya atas nama pimpinan Universitas Asahan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Sivitas Akademika Universitas Asahan yang telah berhasil dengan berbagai karya dan kiprah yang bermakna dan membanggakan kita semua. Semoga prestasi ini akan terus meningkat. Meskipun kita sedang berada di tengah pandemi global, jangan jadikan ini sebagai alasan untuk tidak meraih prestasi. Pandemi bukan alat justifikasi untuk tidak berprestasi. Justru pandemi adalah tantangan bagi kita untuk berprestasi lebih baik. Dalam aktivitas ada di masyarakat, jangan lupa untuk mengedepankan karakter, berkemampuan, dan berkebiasaan memberikan yang terbaik, giving the best, yang dijiwai oleh akhlak dan budi pekerti yang mulia. Saya pesan untuk para wisudawan, akhir dari suatu tahapan kehidupan adalah awal dari tahapan lain yang lebih besar. Saya ingin mengingatkan bahwa bangsa Indonesia menunggu karya inovatif adik-adik semua. Kepada para orang tua wisudawan, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya menempatkan atau mempercayakan UNA untuk membina adik-adik kami ini, dan rata-rata ini di antara 4 sampai 5 tahun mereka sudah kami laporkan. Kami kembalikan pada hari ini kepada para orang tua apa yang sudah kami kerjakan selama ini, kepercayaan yang sudah diberikan kepada Universitas Asahan. Hari ini kami telah berhasil menyelesaikan kepercayaan tersebut. Insya Allah ke depan UNA akan menjadi lebih baik. Ada sedikit pantun mahum orang Asahan, berwarna putih bunga seroja, di peti anak tidak bersisa. Berusahalah untuk mendapatkan kerja, membuka lapangan kerja itu luar biasa. Seekor elang terlihat menyambar, rupanya menyambar si ikan sepat. Kalau adik-adik nanti di lapangan sukses, berilah kabar biar alumni kita semuanya jadi tercatat. Akhirul kalam, kalau ada yang kurang berkenan dalam acara ini, sekali lagi atas nama pimpinan kami mohon maaf yang sebesarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
LDP Region 1 North Sumatra. For Professor Dr. Ibnu Hajar MSc, with all respect, please welcome to the stage. Ini memang masih pagi, dingin, jadi agak berat ingin membawa salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit saja langsung terbangun. Yang saya hormati, tentu kita sama muliakan Ketua Pembina Universitas Al-Sahad, Ketua Pembina Yayasan maksud saya, kemudian Ketua Pengurus Yayasan, kemudian tentu sama kita hormati pemerintah daerah Kabupaten Asahan yang berhadir. Mungkin ada yang berhalangan, Bupati, DPRD, SKPD yang diundang. Kemudian sahabat-sahabat saya, rektor, wakil rektor, dekan, sebelumnya ketua senat. Setelah rektor harusnya ketua senat. Mohon maaf Pak kalau bukan sengaja. Ini yang dibaca sudah lain-lain gitu, jadi fokusnya juga sudah beda-beda. Jadi ketua senat, wakil rektor, dekan, wakil dekan. Khusus kepada, saya lihat ada ibu rektor juga. Ibu rektor selamat datang. Ada juga ibu mantan rektor datang juga. Khusus kepada orang tua, keluarga, dan tentu lebih khusus lagi kepada anak-anak kami, adik-adik kami yang diwisuda pada pagi hari ini. Saya tidak memulai sebelum membalas pantunnya Pak Rektor. Sungguh indah bunga selasih, tolong disiram di pagi hari. Saya pertama ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah diundang untuk acara pagi hari ini. Ada satu lagi, betapa, nah ini salah ini, anak Dara pandai menari, wajahnya putih, indah berseri, betapa gembira rasa di hati, bisa berdiri lagi di podium ini. Bapak Ibu, suasananya tentu berbeda, walau podiumnya sama, cara berdirinya sama, tapi kata Pak Pembina tadi, Bapak harus di bawah, nggak boleh lagi di atas. Biasanya kami melihat Bapak di atas, sekarang Bapak nggak bisa kami lihat lagi. Nggak apa-apa Pak, saya duduk di sebelah Bapak, kita bereng-berengan saja. Alhamdulillah, saya ingin mengajak kita semua menyampaikan syukur kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini harinya istimewa, harinya sakral. Tentu bagi adik-adik kami, anak-anak kami, kenapa saya katakan sakral? Takdir Allah lah yang membuat kita menjadi seperti ini. Saya semalam maghrib masih di kantor, setengah menjelang maghrib pulang, baru siap-siap menjelang isya ke sini. Pikiran awalnya ini bisa nggak ini? Kalau tadinya besok pagi, takutnya jam 8 nggak sampai. Jadi diatur-atur, digerak-gerakkan, jadi jam 11 dari malam sampai. Itu takdir. Ada takdir yang luar biasa bahwa saya bertemu dengan orang tua. Kalau dengan para sahabat saya di sini mungkin sudah biasa, tapi dengan orang tua, dengan keluarga, ini sesuatu yang menurut saya luar biasa. Tapi ada takdir yang lebih khusus lagi. Ternyata doa bapak, ibu, keluarga dijawab Allah hari ini. Apa dia? Anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, sampai di penghujung pengalaman hidupnya berada di UNA ini. Hari ini menjadi saksi sejarah yang pantas dicatatkan nanti dalam urutan
catatan riwayat hidup, pernah menjadi, bukan pernah, telah berubah menjadi sarjana. Tidak banyak orang yang berkesempatan untuk seperti ini, Bapak dan Ibu. Saya tahu betul ketika di Universitas Negeri Medan kita harus membuang hampir 7.000 orang, lebih bahkan, karena tidak berkesempatan masuk karena keterbatasan kuota duduk. Di UNA memang agak fluktuatif, tapi masih juga ada yang harus kita tolak karena berbagai sebab. Oleh karenanya ini menjadi sesuatu yang penting dan sakral. Kenapa? Ada takdir Allah di sini dan ada pengalaman di mana tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Saya mengenang ini kira-kira 30 tahun yang lalu, Pak. Tahun 86 saya di wisuda. Tapi saya bersyukur berkesempatan di wisuda yang kedua tahun 93. Itu di Pasca Sarjana Unpad Bandung ketika menyelesaikan S2. Bersyukur lagi saya kepada Allah karena berkesempatan pula untuk wisuda yang ketiga. Ketika saya menyelesaikan S3 di tempat yang sama pada tahun 98. Setelah itu saya berpikir, apakah ada kesempatan saya untuk S4? Karena saya ternyata penasaran untuk terus di wisuda. Apa yang ingin saya sampaikan adik-adik anak-anakku, jangan berhenti di wisuda S1. Karena wisuda S2, S3 itu menunggu Anda. Atas nama pribadi dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang dulunya namanya Kopertis, saya ingin menyampaikan ucapan selamat. Saya ingin sampaikan rasa sukacita saya, gembira hati saya. Karena apa? Saya masih ingat kalian-kalian ini masuk ke UNA ini sebagian besar itu ketika saya ada di sini. Hampir separuh dari hari-hari kalian itu sebelum menyelesaikan ini itu ada di bawah bimbingan kami. Kebetulan yayasan waktu itu memberi amanah kepada saya menjadi rektor di Universitas Asahan. Tapi hari ini ceritanya agak lain. Allah juga memberi amanah baru. Saya baru kira-kira 1 bulan, tanggal 22 Oktober dilantik. Sekarang baru tanggal 6, 5. Jadi kira-kira 1 bulan seminggu diberi amanah menjadi kepala layanan pendidikan tinggi. Kalau nanti ke Medan arah ke Setiabudi, jangan lupa singgah di rumah bapak-bapak ibu. Di situ ada saya. Silakan saja teman-teman rektor PTS itu tidak lagi merasa sungkan-sungkan untuk hadir ke tempat saya. Itu rumah rakyat, itu rumah kita semua. Silakan datang. Nanti kalau alamatnya tepatnya ada kebetulan staf saya di situ bisa memberitahu. Di Jalan Setiabudi, kalau dari USU itu kira-kira 500 meter, belum, kira-kira 2 kilo atau 3 kilo. Tapi kalau di simpang apa itu namanya, ring road, itu hanya kira-kira 500 meter. Jadi ini pengalaman yang luar biasa. Saya memang berkeinginan hadir. Dalam rangka apa? Pertama, saya tetap rindu dengan kampus ini. Yang kedua, saya ingin bawakan sesuatu dalam rangka tetap mendorong menumbuhkan kampus UNA ini semakin maju. Tepuk tanganlah untuk UNA dan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin saya kalau sedikit beberapa menit saya gunakan waktu untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya kira betul apa yang disampaikan rektor. Sekarang adalah era transformasi. Perubahan, transformasi. Hari ini adalah tantangan yang hebat ketika kita harus menyiapkan SDM. Isu yang paling besar hari ini adalah SDM. Ini bagian dari usaha itu. Pertanyaannya tadi, apakah ini akhir dari sebuah proses pematangan? Ini arahnya kepada anak-anak adik-adik kami. Belum. Ketika awal saya datang kemari, saya bawakan sebuah gagasan kepada kawan-kawan. UNA ini harus unggul. Pada waktu itu kita berusaha untuk meletakkan dasar-dasar perubahan
bagaimana perguruan tinggi seyogianya melakukan tugas itu. Itu kita kerjakan secara bersama-sama. Kita pasang tag, ikon, UNA unggul. Saya belum berpikir bahwa pada waktunya saya akan diberi amanah untuk pergi ke LLDP. Tapi hari ini ketika saya ada di sana, saya merasakan bahwa, dan saya melihat di Sumatera Utara ini Bapak dan Ibu ada 220 PTS. 2 minggu yang lalu baru kami serahkan, saya serahkan 4 SK. Bukan SK baru, ini menyedihkan. Saya hanya bawahan beliau diperintah untuk menyampaikan. Tapi apapun itu menurut saya sebuah anti klimaks, sebuah paradoks yang sangat menyedihkan. Kenapa? Ternyata teman-teman itu yang membuat atau yang melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi tidak punya platform, tidak punya roadmap. Bagaimana mereka harus hadir dalam konteks menjawab tantangan unggul tadi? Maka saya katakan kita tidak salah. Walaupun di awal-awal banyak yang memberikan komentar, memberikan catatan, memberikan penolakan macam-macam, saya katakan tidak. Jangan lihat UNA ini di mana, jangan lihat dia ada di daerah. Tapi ternyata fakta Bapak Ibu, saya tidak lagi mengatakan ini sebuah kebanggaan atau kesombongan. Ini fakta. Begitu kita lakukan, kita bikin roadmapnya, kita lakukan dengan baik, didukung oleh yayasan. Apakah masih kita katakan, itu UNA kan di kampung? Apakah masih dikatakan itu kampungan? Tidak. Bahkan saya katakan ke kawan-kawan, ini yang menyebabkan saya hadir di Medan, di LLDP, karena prestasi. Ini harus saya sampaikan. Setelah saya telusuri, maaf tidak saya membuka kedok, tidak saya buka siapa dia. Ternyata yang selama ini saya anggap hebat, tidak ada apa-apanya. Kecuali ada beberapa PTS yang memang kita harus akui. Di antara 220 PTS, hanya ada satu yang punya A. Akreditasi dalam proses pengusulan, dalam proses perbaikan dan macam-macam. Dalam notabene-nya, pusing kita melihatnya, ternyata akreditasinya belum ada untuk institusi. Masih harus pergikah ke Medan atau ke Jawa? Mari kita balik sekarang pikiran kita, hati kita. Ini punya kita, dan ini bisa kita buktikan Bapak Ibu. Tapi saya tidak ingin mengatakan UNA berhenti, no, jangan berhenti, karena transformasi masih baru dimulai. Udah mulai pusing saya lihat yayasan, apalagi berapa lagi. Saya sudah beberapa kali hadir di wisuda. Ketika saya diundang, saya bilang sama rektor, Tok Porus, Opung, saya bilang terima kasih sudah mendukung, terima kasih sudah bangun hall yang besar, karena akan bisa tempat wisuda, bisa bikin pesta, saya bilang. Tapi tidak cukup hanya itu, tolong ubah mindsetnya saja. Transformasi, namanya sekarang sudah keluar, Merdeka, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Apa yang terjadi di situ? Tidak hanya mentransformasi yang namanya lembaga, tapi mentransformasi lulusan. Nanti saya titipkan kepada adik-adik anak-anak kami, apa yang harus kalian transformasi. Saya bicara dulu di lembaga sebentar. Lembaga ini tidak lagi boleh diurus dengan biasa-biasa saja. Apalagi harus ngotot-ngototan, gontok-gontokan, merasa curiga. Tidak, harus duduk melihat apa? Mulai dari yang namanya infrastruktur, casingnya dilihat, diperbaiki, tapi kontennya, substansinya, core-nya itu harus diperbaiki. Sekarang ini yang jadi masalah utama, tata kelola memang, dan itu berujung pada tingkat pencapaian akreditasi. Paling tidak ada 4 hal menjadi indikator utama yang namanya transformasi perguruan tinggi untuk mewujudkan unggul itu. Yang pertama apa yang disebut dengan kualitas lembaga. Saya sebutkan tadi apa? Akreditasi, tapi yang jauh lebih penting tata kelolanya. Ada perangkat sistem yang harus dibangun. Masih saya menemukan banyak perguruan tinggi yang datanya nggak benar di database kita. Di belakang sana itu ada kasus bagian data perguruan tinggi. Hari ini Pak ada banyak sekali calon pegawai, namanya itu apa itu? PP apa itu? Yang mau jadi pegawai itu bermasalah ijazahnya.
Bermasalah, karena apa? Tidak ada tertera nomor induk ijazahnya. Tidak ada. Ada namanya A, lalu ijazahnya B. Ada namanya B, ijazahnya A. Lalu nyasar datang ke saya, datang ke LDIK. Padahal biang keroknya itu ada di perguruan tinggi. Kenapa? Datanya tidak pernah beres, sistemnya tidak pernah ditata baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ketiga? Kinerja research, kinerja pengabdian. Tidak mungkin bisa naik anti akreditasi kalau komponen-komponen yang tadi saya sebut itu, terutama research, dosen, kalau tidak itu disupport. Jangan keringkan uang itu untuk mendukung yang namanya research. Walaupun ada sekarang tawaran yang namanya dua macam tawaran hari ini, anggaran dana yang dihibahkan itu besar, tapi kaitannya dengan vokasi seperti yang saya katakan rektor tadi dan kampus merdeka. Makanya memang betul ini sudah cocok, ini UNA ini sudah mendesain, men-set up kampus merdeka dalam konteks kurikulumnya. Ada beberapa program nanti yang bisa kita linkkan. Link, kemudian apa? Link and match. Tahun 86 Bapak Ibu, saya itu di wisuda sudah link and match. Ketika Wardiman menterinya, itu dia katakan link and match. Saya S1-nya manajemen pendidikan, tapi saya punya kemampuan kedua, apa yang disebut dengan minor. Dulu ada mayornya manajemen pendidikan, minornya itu bimbingan konseling. Jadi gini-gini pun jelek-jelek begini, kalau ada orang agak lain-lain bisa saya bimbing. Jadi di kantor itu ada yang tedeng-tedeng, seleng-seleng, bisa saya bimbing, karena juga saya punya kemampuan kedua. Tapi dengan transformasi sekarang Pak, tidak lagi cukup monodisiplin, dual disiplin, apalagi multidisiplin. Tidak lagi. Apa? Transdisiplin. Seorang yang dididik dalam perguruan tinggi tidak hanya dia contoh nanti agroteknologi, tapi dia juga punya kapasitas untuk bicara akuntansi, dia punya kapasitas untuk bicara hukum, dia punya kapasitas untuk bicara manajemen, dia punya kapasitas untuk bicara apa. Itu yang harus dipikirkan ketika kita bicara kampus merdeka dan merdeka belajar. Kalau masih seperti selama ini, nggak nyambung, tidak nyambung. Profil lulusan unggul itu adalah yang punya kapasitas transdisiplin. Konsekuensinya, kurikulum dan praktek layanan kuliah itu tidak hanya top di dalam prodinya sendiri. Anak-anak harus diberi ruang untuk berpengalaman belajar. 20-40 SKS itu di luar prodi. Boleh sesama kampus, apalagi boleh dia keluar kampus. Bahkan bukan hanya di dalam negeri, boleh keluar negeri. Coba, kalau seandainya visinya tidak seperti itu, ditawari sama rektor nanti, ini mau ngirim pertukaran pelajar untuk apa? Magang. Karena itu ada program magang dalam kurikulum. Apalagi nih, nggak ada itu. Memang sulit dan rumit, mungkin. Itulah gunanya perlu ada mencari alternatif berbagai resource pembiayaan. Dari mana itu? Dari kerjasama. Dari mana itu? Dari memberdayakan potensi-potensi yang ada. Kita sudah mulai menginisiasi kemarin. Saya dorong kawan-kawan pertanian, coba lab itu kita buat dia menjadi produktif. Lab pertanian, lab teknik, hal-hal yang kecil-kecil saja dimulai, tapi itu bernilai ekonomi, bisa menjadi income generate, menghasilkan. Karena itu nanti akan mendorong penguatan pembiayaan. Kalau hanya mohon maaf bersumber dari mahasiswa, di mana-mana akan merasa kesulitan. Ditambah lagi persepsinya tidak sama, nah jadi repot. Saya perlu sampaikan ini bukan karena apa. Saya sudah katakan ke teman-teman, kalau saya sudah mulai dengan track yang sudah kita buat, saya punya keyakinan karena sudah punya fundamental, UNA sudah punya fundamental. Kita tidak terpikir waktu itu akan terjadi seperti ini. Tidak akan terjadi apa yang disebut dengan menumbuhkan kemampuan transdisiplin. Kita dorong mulai anak-anak untuk bergabung. Teknik pertanian, bergabung kalian, saya katakan. Pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal yang bisa dikerjakan, menjadi inovasi. Walaupun itu salah, tidak apa-apa. Itu makanya saya sampaikan, saya berkepentingan. Karena apa? Step kedua dan seterusnya tentu saya berharap UNA akan lebih maju. Yang kedua tentu kualitas apa? Kualitas kurikulum dan pembelajaran. Sudah ada tracknya. Kurikulum kampus merdeka, KKNI dan seterusnya. Tapi juga masalah pembelajaran ini perlu diperhatikan. Jangan lagi ada dosen yang tidak masuk kuliah. Jangan lagi dosen yang setengah hati. Setengah dosen, setengah menjadi agen. Tidak begitu lagi. Pembelajaran masih fokus.
Kalaupun sekarang menggunakan webinar, Zoom, macam-macam, nggak ada masalah. Yang ketiga, kualitas dosen. Harus ada proyeksi berapa persen dosen. Alhamdulillah, kita sudah berapa tadi Pak Rektor? 14 S3. 24 sedang S3. Itu kalau pulang itu tadi menjadi 38 dari 120-an. Itu 30% hampir ya, 30%. Tapi menurut saya tidak lagi begitu. Kita bikin gradasinya, kita proyeksikan. Siapa lagi yang akan kita dorong untuk S3? Karena itulah investasi yang akan menarik yang namanya sumber-sumber dari luar, menarik kepercayaan, menarik yang namanya kesediaan orang bekerja sama. Dosen, pangkat jangan berhenti. Saya katakan ke teman-teman kemarin, kalian yang sudah S3 jangan berhenti pangkatnya, saya bilang. Jangan hanya lektor kepala, atau jangan dari asisten ahli lektor naik lektor kepala, langsung siapkan profesor. Saya mendengar Pak Yayasan 3 orang ini harus kita dorong jadi profesor. UNA ini harus banyak profesornya. Ada 3 yang sudah berpeluang. Dan saya bilang, karena urusan itu nanti akan ke saya, tidak ada masalah. Kita akan berikan support untuk itu. Bukan hanya ini, dimanapun saya katakan problem yang namanya PTS itu kurang peduli dengan mutu dosennya dilihat dari level kepangkatan. Saya punya data sekarang, sudah saya lihat. Itu menumpuk di asisten ahli, di lektor kepala mulai naik dikit, guru besarnya aduh ampun. Padahal kalau dia guru besar pada masa usia kerja belum pensiun, tunjangannya itu dibayar negara, bukan yayasan yang bayar. Sekarang sudah mulai bergerak nih. UMSU sudah naik berapa kemarin? Naik terus bergerak. Ayo saya bilang, saya halu-halu ini. Itu kualitas dosen. Baru yang keempat, kualitas lulusan. Nah ini dia yang harus kita ingatkan. Adik-adik, anak-anak, pertanyaan hari ini tadi sudah dikatakan rektor, apakah ini akhir? Is it the end of your episode of life? Apakah ini akhir dari episode perjalanan hidup? No, tidak. Saya ulangi, ini bukan akhir dari yang namanya perjalanan hidup Anda. Tapi hari ini bersyukur karena Anda sudah punya kunci. You have key, kunci untuk masuk ke bawah, ke dalam sebuah besar, suasana besar, arena besar, di mana Anda akan menghadapi sebuah kompetisi yang besar pula. Hari ini ada beberapa wisuda yang berlangsung. Tapi saya tidak pilih ke sana hadir, saya pilih ke sini aja. Yang lain saya tugaskan kabak-kabak dan kasubag. Tapi yang saya mau ingatkan, nggak apa-apa, yuk kita tepuk rame-rame. Tapi yang saya mau ingatkan apa? Ada sejumlah orang yang sama seperti kalian. Ada tamat dari manajemen, ada tamat dari pertanian, ada tamat dari hukum di sana. Itulah yang menjadi kompetitor-kompetitor kalian. Ini yang perlu saya sampaikan. Bukan nanti mengatakan, aduh gawat nih, kalau kami kalah, salah dong UNA. Tidak juga. Kenapa? UNA itu sudah membekali dengan 150 pengalaman belajar, 150 SKS. Itu menjadi modal. Semua orang punya modal. Tapi masalahnya apakah modal itu bisa dioptimalkan dengan melihat perkembangan terakhir. Apa dia? Revolusi industri 4.0. Apa dia? Ada COVID lagi. Kalau hanya berpikir setelah ini saya akan mendaftar bekerja di PNS, bekerja di pegawai di kebun, oke, it's okay, no problem. Tapi kompetitornya banyak sehingga tantangannya juga banyak. Itu yang perlu dipikirkan. Lalu apa Pak sekarang? Kemarin ketika wisuda di tangga sebelah saya hadir juga. Saya melihat bagaimana mereka menghasilkan karya-karya inovasi walaupun kecil, yang itu berkaitan dengan situasi hari ini. Apa dia hari ini? Hari ini terjadi sebuah transformasi juga, perubahan, pergeseran. Mungkin sebagian kita nggak merasakan, tapi sebagian lain sudah mulai menikmatinya. Siapa dia? Orang-orang yang sudah mau memanfaatkan teknologi informasi, dikawinkan dengan kemampuan ilmunya S1, S2, S3 untuk menangkap peluang yang ada di depan mata. Apa dia?
menteri kita ini, Bapak Ibu, adik-adik kami itu bukan profesor. Mas Nadiem itu bukan guru besar, bukan doktor, bahkan bukan orang pendidikan. Mestinya saya yang jadi menteri, ya kan? Kebangetan kan? Nafsu. Tidak. Loh, saya kuliah itu mulai belajar SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SPG 3 tahun, 12, S1 4 tahun, 16, S2 2 tahun, 18, S3 4 tahun, 22. Nunggu profesornya 6 tahun, 28. Hampir setengah hidup saya ini belajar dan ngerti pendidikan. Jadi rektor 2 kali. Coba di sini ada yang 2 kali? Belum ya? Sekali juga nggak ada, kecuali sahabat saya. Gak ada. Tapi apakah saya? Tidak. Kenapa dia? Ternyata dia adalah orang yang saya pikirkan tadi itu, yang mampu bertransformasi, melihat peluang dengan potensi yang dimiliki. Kalau mengingat Nadiem Makarim, maka kita akan mengingat Gojek. Kalau kita sebut Nadiem Makarim, maka kita akan sebut GoFood, Gokar, apa lagi? Penghasilan, jangan cerita. Di antara menteri yang kaya, dia termasuk salah satu. Kenapa? Gak bisa dihitung kapan uangnya datang. Kayak mutar apa itu Pak, ngisi minyak itu. Kalau kita ngisi minyak di terminal di Pertamina, kan mutar berapa liter? 30 gitu kan? Gitulah uangnya. Kalau saya kan bisa dihitung. Gampang yang ukurnya kalau profesor. Asal tanggal 1 jam 5 berkuku ayam udah masuk uang. Asal kuku gaji datang. Dia nggak pakai kuku ayam, nggak pakai jam, terus saja. Kenapa? Di mana-mana ada Gojek bergerak. Coba lihat pakai teleskop raksasa yang di LA California itu, coba. Di mana ada Gojek? Di Vietnam ada Gojek, di Malaysia ada Gojek, Thailand ada Gojek, di Brunei ada Gojek. Setiap bergerak Gojek, maka dia akan mendapatkan fee. Ini cerita Bapak ini kemana ini? Kok lari ini? Ini cerita apa? Bukan. Inovasi. Transformasi menggunakan bekal ilmu, memanfaatkan peluang, bertransformasi, munculkan ide-ide inovatif, munculkan kreativitas. Pak, saya kan dalam pertanian. Loh, kalau saya bilang, bisa nggak dibuat alat pendeteksi hama? Bisa nggak dibuat alat pendeteksi suhu kolam? Pak Dekan, bisa nggak dideteksi yang namanya kualitas buah? Semua bisa. Wah, saya kan orang manajemen. Loh, bisa nggak dibuat sistem untuk bisa melayani yang namanya pelanggan? Ada manajemen, money, macam-macam, pokoknya Masalahnya, Pak, nggak ada mata kuliah itu. Nah, itu dia, makanya perlu kita lakukan kemampuan-kemampuan baru. Apa? Kolaborasi. Jangan sedih hati, saya orang manajemen, tapi saya punya orang informatika. Jangan sedih hati, saya orang manajemen, tapi saya juga punya teman di hukum. Jadi kalau ada masalah manajemen berhubungan dengan hukum, saya bisa bicara dengan teman saya orang hukum. Itu yang dilakukannya. Nadiem Makarim tidak bekerja sendiri, tapi dia bantu itu dengan beberapa orang temannya. Menjadilah dia CEO. 3 orang, 4 orang. Jangan cemburu-cemburuan, tidak, karena sudah begitu banyak hartanya, nanti baginya gampang. Anak-anak kami kreatif atau inovatif, itu yang mau saya sampaikan. Yang kedua, kolaboratif. Itu tadi penjelasan itu, sebetulnya pesannya itu. Yang ketiga, komunikatif, kemampuan komunikasi. Anda bisa mengirim WA kemana-mana hari ini. Anda bisa kirim WA tidak hanya lokal di Asahan sini, tapi bisa dikirim ke Medan, ke Jakarta, ke Sorong, ke Bali, bahkan itu ke luar negeri. Di mana dapatnya? Anda sudah lebih pintar dari saya mencari teman di Twitter, di Instagram. Anda bisa bercerita apa peluang yang bisa kita kerjakan di Seoul, di Korea, di Brunei. Perlukah Anda ke sana? Tidak. Cukup menggunakan teknologi informasi yang sekarang kita sebut dengan revolusi industri itu, komunikasi. Dan yang keempat, saya ingin sampaikan, biasakan, latih kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah.
Jangan jadi troublemaker, tapi jadi problem solver, bukan problem maker. Apa yang jadi masalah yang ada dalam bidang kita, pertanian, dalam bidang manajemen, bidang hukum, coba kita hadir di situ, mulai dengan ide-ide kita. Karena hari ini nggak akan ditanya, kalian mau mendaftar di sini kerja, iya. IP-nya berapa? Nggak lagi ditanya itu. Saya kemarin bersamaan dengan Direktur PT PN 2, dia katakan, Pak, ketika saya menyeleksi, yang kalah itu justru orang yang pinter, Pak. Yang IP-nya 3,9999 gak ada, Pak. Loh, kenapa saya bilang? Ternyata bukan itu yang membuat dia sukses. Apa yang membuat dia sukses? Kemampuan berkomunikasi, kemampuan kemampuan adaptasi, body language, bicaranya nggak tinggi, nggak rendah, sopan, kemampuan komunikasi, apalagi dia kolaboratif. Ketika saya wisuda di Akademi Perawat, Jepang itu setiap tahun menerima Pak antara 50 sampai 100 perawat. Justru di tempat saya banyak akademi perawat yang tutup. Saya tanya, berapa gajinya begitu kerja sebulan? 18 juta. Ngalahin profesor, saya bilang. Anda baru tamat kuliah S1 perawat, diterima di Jepang 18 juta. Begitu tahun pertama, kedua, ketiga, keempat ditawari mau presiden, mau nginep tetap di Jepang atau mau pulang. Kebanyakan dia akan teruskan, bahkan berkesempatan pula bertemu dengan orang Jepang. Gimana testingnya? Nggak ditanya IP sampean berapa? Enggak. Pertanyaannya apa? Jelaskanlah definisi perawat. Enggak. Jelaskanlah ciri-ciri orang sakit. Enggak. Loh, kita sudah kuliah Pak 4 tahun. Jangan salahkan itu. Tapi itu sudah jadi modal Anda. Ketika ditanya, Anda sudah pernah mempelajari perawatan? Sudah. Coba Anda jelaskan bagaimana Anda menerima seseorang yang datang ingin dirawat sakit jantung. Di situ kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis muncul di situ. Oke Pak, saya akan pertama tanya, selamat pagi, apa keluhan? Oke, saya catat. Digambarkannya lah peristiwa mulai dari datangnya itu sampai diantarkannya ke bagian seksi jantung. Coba, apakah ditenteng-tenteng ijazah situ? Tidak. Daftar saja nanti, begitu ada di Google, buka penerimaan perawat di Jepang, penerimaan tenaga pertanian di Jepang, buka Google, karena ada lebih ngerti dari saya. Tapi persoalan berikutnya adalah Anda punya kemampuan adaptasi, kemampuan berkomunikasi. Komunikasi bahasa jangan hanya bahasa asahan saja ya, Onda kamano, Onda kasino, Onda kasini, tidak itu. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa China. Kemampuan bicara, kemampuan tulis. Inilah dia persoalan yang perlu saya sampaikan dan perlu siap-siap. Bukan ketika saya katakan sudah nggak ada waktu, masih ada waktu. Itu yang katanya tadi, hari ini adalah permulaan di mana Anda mengarungi sebuah kompetisi, sebuah pertarungan yang jauh lebih berat ketimbang hanya menyelesaikan S1 sampai pada hari ini. Kalau Anda adik-adik bisa lakukan itu, you will be a winner. Anda akan jadi pemenang. Will not be a loser, bukan menjadi yang kalah, bukan jadi pecundang. Jangan jadi penonton. So, mulai hari ini bergerak begitu balik kanan keluar kampus, mulai aktif dengan 4 hal yang saya sebutkan tadi. Saya yakin dan percaya Allah itu tidak diskriminatif. Kau ini kan orang asahan, tak kutolong. Tidak. Apa bedanya rupanya dia dengan saya? Saya ini juga manusia, saya juga makan nasi. Kenapa anak-anak perawat itu bisa terbang ke Jepang? Ini hari tanggal berapa? Tanggal 8 besok saya juga diundang untuk menghadiri pelepasan 50 orang perawat mau berangkat ke Jepang. Itu kan perawat Pak? Oh tidak. Di sana juga ada pertanian, di sana juga ada teknologi, di sana juga banyak industri, banyak bisnis. Memerlukan orang-orang manajemen, memerlukan orang-orang hukum, lawyer. Jadi jangan berkecil hati walaupun kita belajar di sini di kampung kita, ini rumah kita. Tapi jadilah kita menyongsong sesuatu yang
unpredictable, yang tak bisa kita bayangkan. Orang masuk tapi kita bisa masuk. Inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa lagi, tapi sudahlah. Mungkin pesan-pesan ini bisa menyenangkan hati saya, karena saya bisa sampaikan kepada anak-anak saya, adik-adik saya, tapi juga saya bisa titip kepada kawan-kawan saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi impian kita semua, orang tua, Bapak Ibu, berharap anak-anak sukses. Mudah-mudahan dengan apa yang kita diskusikan, kita sampaikan pada hari ini, mereka akan bisa jauh lebih sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Pohon rambutan lebat berbuah, jangan dimakan bersama permen. Memang ini acaranya saya rasa meriah. Karena apa? Jelaskan Bapak Ibu. Karena semua yang hadir di sini keren-keren gitu lah ya. Makan rambutan bersama kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.